Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum. Kedatangan mobil Livina mengeluhkan suara gluduk-gluduk di kaki-kaki depan. Setelah dicek, ternyata sekitaran support shock itu udah ada yang robek lah support shock breakernya. Nah, dicek dulu. Nah, itu yang bulat hitam itu. Nah, itu sebelumnya udah dikasih sama saya, udah dikasih oli biar nanti nyopotnya gampang. Didiemin dulu sekitar 15 menit pakai oli sama bensin sedikit weh. Jadi biar nanti nyopotnya gampang, karena di situ kalau Livina tuh sering karatan karena cipratan air dari luar tuh sering menggenang di bautnya itu. Nah, itu ditahan pakai kunci L, pakai kunci 17. Dilonggarin dulu aja, tapi jangan dilepas, asal longgar dulu aja. Ini emang rada agak susah, makanya dilonggarin di atas. Nanti kalau turun di bawah sangat susah, mending di atas gini dilonggarin. Nah, kalau udah longgar seperti ini, step selanjutnya, nah langkah selanjutnya ngerjain itu cover wiper itu dibuka. Nah, itu yang saya tunjuk itu ya, klip itu dicopot semua, ada 7 kalau nggak salah itu sama. Nah, itu wiper copot, klip ada beberapa klip, ada sekitar 6 atau 7 klip dicopot yang saya tunjuk. Nah, itu klip itu satu kanan kiri sama. Setelah itu dicopot dulu, rodanya didongkrak. Ngedongkraknya itu lebih bagus tuh kalau mobil tuh di chassisnya ya, jangan di sayapnya, biar si shockbreaker tidak menerima beban gitu. Jadi kalau seperti yang digambar ini kan, kalau ngedongkrak tuh di chassis, di rangkanya. Nah, ban udah copot, safety ditaruh di belakang, di bawah rangka. Nah, itu udah. Lalu dicopot wipernya sama klip-klipnya itu yang tunjuk. Nah, sebelum nyopot wiper itu ditandain dulu guys itunya, wipernya. Jadi nanti pas masangnya langsung sekali jadi, nggak dicoba-coba gitu. Nanti diikutin tandanya itu sama umur 17, ring 17. Lalu dicopot selang wiper, dilepas-lepasin dari dudukannya biar nggak nyangkut. So, itu langsung cover wipernya ditarik aja. Kalau klipnya udah semua dicopot, tinggal ditarik mundur aja. Nah, setelah dicopot udah begini, nanti di support shockbreaker Livina tuh ada 3 baut. Ini bautnya unik, 13 ternyata, saya kira tuh 12 biasanya atau 14. Itu ukuran 13, yang satu ngumpet di belakang sana. Ini dilonggarin dulu aja, jangan langsung dilepas, soalnya yang bawah belum dikerjain, asal longgar dulu, jadi nanti pengerjaannya gampang. Yang setelah yang atas 13, umur 13 tadi udah dilepas, sekarang kerjain yang bawah. Itu ada sensor ABS, ada klip-klip selang rem, terus karet-karet klip ABS, terus mur baut besar 21. Nah, itu udah 2 biji. Ini berat sekali ngebukanya, pakai tenaga dalam ini ngebukanya tuh. Nah, sama link stabilizer. Ini link stabilizer sebenarnya udah minta ganti, tapi belum menimbulkan bunyi, cuma udah lemah itu, udah goyang-goyang gitu, tapi belum menimbulkan bunyi. Tapi karena BPJS ya, karena dananya dana BPJS ya, yang penting suaranya hilang dulu aja lah, yang berisik. Nah, ini dongkrak butuh 2, satu dongkrak sayap, satu dongkrak kasis. Dongkrak sayap tuh nanti biar si shockbreaker itu mingkup atau merapat gitu. Kalau udah rapat itu nanti kita butuh kawat.
Nah, dikawat seperti itu. Jadi nanti ngelepas mur yang atas tadi gampang, pas ngebalikinnya masalahinya gampang gitu. Itu dicopot semua mur 21 nya tadi. Nah, setelah dikawat lalu digoyang-goyang gitu nanti, nah itu mur yang 13 tadi yang kita longgarin tinggal dilepas aja. Nanti shockbreaker turun, ada 3 baut ukuran 13 itu tadi tuh, 3 baut. Nah itu udah turun kan ya, tinggal digoyang-goyang bawahnya, itu udah kelepas semua link stabilizer. Terus apa tadi ya, nah ini kalau udah turun tinggal dicopot gini, gampang banget ini. Tinggal, kan tadi udah dilonggarin di atas kan, ini kalau posisinya tadi masih di atas masih kenceng, wah akan sangat sulit kalau pakai peralatan sederhana. Karena ini pakai peralatan sederhana seadanya di rumah, paling kunci shock, kunci ring, sama kunci L. Nah itu udah kebuka ya support shockbreaker-nya. Ini ada, kalau Livina tuh ada yang namanya bearing support shock. Nah itu bearing tuh laker, kalau bahasa Jermannya laker. Nah itu di situ ada pelor-pelor gotri. Nah, itu dibuka aja sekalian, tapi belum rusak sih, cuma sekalian dilumasin aja pakai stempet. Nah itu karet bootnya juga udah sobek tuh, diganti yang baru. Karet boot murah itu paling cuma 15.000. Nah fungsinya karet boot itu melindungi cipratan lumpur biar si shockbreaker yang warna chrome itu tidak kena lumpur. Jadi nanti kalau kena lumpur kan bisa kegores, menyebabkan kebocoran. Makanya harus ada pelindung boot, karet boot yang hitam itu. Nah lalu dirakit, karet boot udah kepasang. Oh iya, ini belum dicopot. Nah ini yang namanya bearing support shockbreaker. Nah ini kasih dilumasin aja pakai stempet karena belum ada kerusakan, cuma ya sekalian bongkar sekalian dilumasin aja gitu. Nah ini proses pemasangannya shockbreaker. Pernya kan tadi urutannya kan karet boot, terus habis bearing cluster, terus support. Kalau udah kepasang murnya langsung dibaut, terus kawat-kawatnya yang tadi dipotong-potong aja. Kalau dipotong tinggal naik ke kasis. Ini harus berdua sih, saya tadi manggil teman. Langsung dipasang, satu dari bawah, satu dari atas. Satu dari bawah tuh ngepasin lubang bautnya. Nah ini untuk link stabilizer tuh nanti cara masangnya didongkrak sayapnya itu kan terlalu tinggi kan itu kan. Nah itu sayapnya didongkrak, dinaikin sedikit, nanti kan shockbreakernya naik gitu. Nah kalau shockbreaker udah naik baru langsung itu bisa masuk itu si link stabilizer. Nah itu link stabilizer udah naik, tinggal dibaut aja. Kalau udah dibaut, jadi itu ada baut yang besar, itu baut shockbreaker ukuran 21 sama murnya kencengin. Nah ini namanya sensor ABS, auto brake system. Nah itu dipasang. Kalau baut semua udah terpasang, terus klip selang ABS, selang rem udah yakin, tinggal pasang roda dan beres.